Oke, well, seperti yang terlihat di depan gua sekarang, meja gua berantakan banget ya kan. Semuanya berantakan banget, bertaburan di situ karena gue lagi mencoba untuk ngeberesin sesuatu yang sangat-sangat konyol yang dilakukan oleh seseorang yang gue sama sekali nggak tahu, nggak kenal, dan nggak peduli juga. Jadi apa yang terjadi? Gini, gue mau cerita aja bahwa sebelumnya kan gue bahas Soundwave itu dengan kondisi yang sangat teramat berantakan gitu ya, dengan kondisi yang tragis gitu. Dan ya, itu yang terjadi bahwa dia tuh memang produk yang udah hancur, terus kemudian diperparah lagi, serius banget. Ini tuh kasusnya konyol banget. Jadi gue dapet Soundwave itu ya nemu di Topet lah waktu itu ya kan, dengan harga yang sangat murah, makanya gue coba buat ambil gitu. Dan ya ternyata sudah melalui, selain dari kerusakan yang terjadi, dia juga sudah melalui proses reparasi atau mungkin custom ya, gue nggak tahu ya sebutannya. Yang keduanya juga nggak tepat gitu. Sebutan reparasi atau custom ini juga nggak tepat dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa begitu? Let's go, kita bahas. Ya, disclaimer dulu bahwa di sini gue sama sekali bukan bermaksud untuk menjelekan salah satu pihak atau secara spesifik individu tertentu atau siapapun itu gitu ya. Di sini gue mau berbagi dan ngasih mungkin gambaran atau solusi juga buat orang-orang yang mungkin merasa perlu. Oh ya, dan di sini gue nggak menyebut siapa pemilik produk yang gue bahas ini sebelumnya gitu ya, atau siapa yang custom. Gue nggak kenal mereka semua, gue nggak ada kontak sama sekali secara langsung gitu ya. Jadi ya udahlah ya. Dan ya kita bahas aja bahwa setelah kemarin gue ambil Soundwave-nya, ya mungkin gue salah satu, mungkin satu-satunya gitu ya, orang yang berani ambil produk yang memang ada yang kemarin bilang bahwa itu tuh nggak ada harganya sama sekali, dan itu tuh 100.000 aja tuh kemahalan gitu, buang duit itu ya. Ya oke lah, mungkin banyak orang yang mikirnya kayak gitu juga, bahwa itu nggak ada harganya karena udah junk masuknya gitu ya. Dan gue ambil. Dan dari situ ternyata si pemilik ini tuh punya dua gitu. Satunya Soundwave, satunya Blitzwing. Dan setelah gue ambil Soundwave-nya, dia nawarin bahwa Blitzwing-nya ikut juga nggak sekalian gitu. Ditunjukin lah fotonya. Ampun. No way. Itu mengerikan sekali. Jadi apa yang terjadi dengan Blitzwing di situ tuh sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari Soundwave-nya. Makanya ya udah gue ambil Soundwave-nya. Sampai belakangan ya dia masih nawarin gitu ya, bahwa ini loh Blitzwing-nya sekalian apa segala macam, bahkan mau dikirim dulu, nggak usah bayar dulu, nggak apa-apa. Agak aneh sih memang, tapi ya udahlah, akhirnya dengan alasan tertentu akhirnya gue ambil Blitzwing-nya. Dan ya dia datang dengan kondisi seperti ini ya. Ini udah gue ambil dari foamnya, maksudnya udah gue kelopekin bubble wrap-nya, dan bentukannya begitu, sehancur itu. Dan ya si seller ini, atau seller bukan sih masuknya ya, pokoknya yang punya ini bilang kalau kakinya patah lagi gitu. Kakinya patah lagi sebelum ditawarin yang terakhir kali. Jadi pas lagi penawaran pertama tuh kakinya masih utuh, terpasang gitu ya. Yang gue pikir oke, aman gitu ya. Dan dia juga mention bahwa kakinya ada masalah gitu. Dan ternyata kakinya patah lagi, terus kemudian ditawarin. Dan ya setelah gue periksa, ya ini emang kocak gitu. Kocak banget. Ini yang disebut repair atau custom gitu maksudnya. Dia pakai tusuk gigi gitu untuk di bagian kakinya. Join kaki itu krusial banget ya. Dia menopang berat badannya, apalagi dia punya wing ya kan, yang otomatis tuh berat dan butuh ditopang gitu melalui kakinya, karena dia nggak punya stand base kan. Dan kakinya dipakein tusuk gigi buat nyambung patahannya kan. Kocak banget anjir. Lu mikirnya kemana sih An? Ini orang mikirnya kemana gitu. Dan ini maaf ya, gue sumpah kocak sih ngelihat kondisi kayak gini tuh. Sedari awal dia datang tuh gue ketawa mulu gitu. Apa sih sebenarnya yang dipikirin gitu sama si Kang Custom ini atau si tukang repair ini, gue nggak ngerti deh. Terus si pemilik ini juga bilang kalau ya dia ngejual ini karena sakit hati, karena diledekin teman-temannya juga. Udah bayar mahal-mahal gitu, 800.000 850.000 mungkin ya, lupa gue, kayaknya sekitaran itu. Biaya customnya aja tuh 850.000 dan dikasih tusuk gigi. Itu tuh gak make sense gitu. Kalau menurut gue tuh gak make sense sama sekali. Ya memang ada beberapa part yang dibuat gitu ya, tapi itu juga bakal gue bahas nanti. Yang ini gak kalah konyol, bahkan jauh lebih konyol. Ini misalnya kayak Soundwave-nya. Kemarin kan gue bahas di video sebelumnya kalau ini cara modifnya atau ini cara repairnya gimana sih, kenapa malah matiin fitur aslinya gitu. Dan pada akhirnya ya udah gue bongkar, dan ternyata dia tuh memang kocak gitu. Padahal tuh simple banget sebenarnya itu.
buat benerin itu. Tapi dia milih jalur yang aneh gitu ya, jalur yang lebih sulit. Kalau ada yang lebih ribet, kenapa mesti yang mudah? Kan kayak gitu mungkin ya mikirnya, gue nggak tahu. Bukannya benerin barang rusak ini yang cuma patah terus kemudian disambungin, justru malah dia ngerusak bagian yang lain. Jadi dia jebol bagian torsonya buat masukin part buatan dia yang gue nggak tahu bahannya dibuat dari apa gitu. Aneh banget kayak gini bentuk kayaknya, dan itu sangat mengerikan. Terus kemudian dimasukin ke situ dengan jebol torsonya itu aneh banget itu. Yang gue pertanyakan kan, kenapa nggak lu contoh sisi kanannya yang masih utuh kayak gitu? Padahal sesimpel ini kayak gini, ini gue coba benerin, dan ya penampakannya sekarang kayak gini. Gue sambungin doang yang patahan, ya kan, dikasih besi di situ, terus dikasih lem. Ini mungkin secara looknya memang masih jomplang, masih nggak bener karena gue salah ngukur kemiringan sudutnya, ya kan, karena ya itu patahan sisaannya itu tuh dipangkas abis sama dia buat diganti part yang dia bikin sendiri, yang itu tuh nalarnya kemana gitu. Itu yang terjadi sama si Soundwave-nya. Kemudian untuk blade swing-nya itu sendiri, waduh, itu lebih parah lagi bos, lebih parah, jauh kemana-mana, lebih parah banget. Ini nggak apa-apa lah ya, meja gue berantakan seberantakan ini nggak apa-apa lah ya. Jadi gue tunjukin kepalanya dulu ya. Jadi dia tuh mengcustom kepalanya dengan cara ya di fill clay di dalamnya, yang gue tuh nggak ngerti dia tuh kenapa pakai metode yang kayak gitu. Ada yang aneh nggak nih dengan kepalanya kayak gitu? Ini lihat mukanya, tapi fokus ke bagian jidatnya. Ada yang aneh nggak? Oke, gue bandingin sama kepala copot tuh antenanya. Kepala Blitzwing yang asli ya. Tuh, bandingin ya. Maaf. Jadi itu yang terjadi dengan bentuk kepala Blitzwing yang baru hasil dari custom, yang katanya mungkin custom ya. Gua nggak ngerti. Gak ngerti deh gue. Nah, soal kakinya ini yang tadinya dibikin pakai apa sih namanya, tusuk gigi, ini udah gue benerin ya kan. Dia pakai besi rod ya. Gue pakai paku sebenarnya. Jadi masalahnya sebenarnya simple banget. Lu cuma tinggal masukin besi ke situ, dilem pakai lem super glue. Dan gue pakai paku ukuran 5 mili nih, kayak gini, 5 atau 4 mili lah lupa, tergantung dari join yang lu pakai gitu. Lu nggak usah bingung nyari besi kayak gini tuh kayak dari mana. Banyak paku-paku yang bisa lu potong kayak gitu loh. Bukan pakai tusuk gigi atau tusuk sate cilok gitu, itu tuh nggak bakalan support untuk waktu yang lama. Apalagi ini tuh artikulasi gitu. Kalau statis boleh lah dilem, diapain segala macam setelah itu. Ini figur artikulasi dipasangin tusuk gigi terus buntel pakai clay, make sense gitu, aneh banget sumpah. Oke, terus selanjutnya di sini di bagian pundak nih. Ini tuh kemarin gue coba artikulasiin, gue gerak-gerakin, ternyata nggak bisa karena dia tuh dilem kayak gitu. Gue nggak ngerti lemnya pakai apa, dan gue kasih tahu pundaknya. Ini bentuk pundaknya bikinannya itu. Gue nggak ngerti dia pakai bahan apa, potongan-potongan apa, dan ini tuh spons. Gue nggak tahu ini spons atau foam ya, Eva foam mungkin ya. Dan kok bisa gitu kepikiran dia pakai bahan kayak gini untuk nge-repair. Dan ini udah patah lagi yang gue dapet kayak gini, dan ini masih ada sayapnya. Ya minimal rapi kayak gitu ya, pakai plat atau pakai apa gitu, bukan pakai aqua gelas, gila anjir. Terus di sini di bagian joinnya yang kemarin dilem itu, nih lu lihat pakai apa dia? Tutup odol anjir. Ya bukan sih. Gokil loh coba. Ini custom model apa kayak gini? Terus ini yang dilem kemarin. Aduh, jebol ya kan. Gua ambil jebol karena dia tuh pakai foam yang dilapisi pakai tutup odol. Wah gila sumpah. Ini custom seharga 850.000 untuk figur harga jutaan, 3 sampai 5 jutaan mungkin ya. Gua nggak tahu harga pasaran dulunya berapa. Ini figur jutaan, bos. Bukan. Aduh, gila. Gue juga nggak tahu kan detail kayak gimana gitu ya pas belum datang produknya, sampai gue ambil ya udah gue tahu, dan sangat mengerikan. Apa selesai sampai di situ? Tidak, tentunya. Di sini ini bagian perut, ini kayaknya juga mungkin hilang juga perutnya. Gue nggak tahu masalah apa yang menyebabkan Blitzwing ini benar-benar mengalami kehancuran yang fatal kayak gini, dan ini perutnya sampai nggak ada dan dibikin ulang. Tapi pakai apa gue nggak tahu ya, mungkin gue sih ngiranya ya, gue sih ngelihatnya gitu dia pakai
aqua gelas ale-ale atau apa kayak gitu, dibuat kayak gini pakai clay tambahan untuk bikin aksen-aksen apa segala macam kayak gini. Kita bahas soal ini ya, repair ya. Jadi sebenarnya repair itu apa sih? Sederhananya kan memperbaiki sesuatu yang rusak gitu, untuk menutup kerugian atau apalah segala macam. Pokoknya memperbaiki sesuatu yang rusak. Tujuannya adalah ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari kerusakan yang ada kan gitu. Dan kasusnya kayak di Soundwave kemarin itu justru bukan memperbaiki tapi lebih ke arah merusak bagian yang lain untuk memberi custom yang sama sekali tidak dibutuhkan gitu loh. Jadi secara repair atau reparasi di sini udah gagal ya. Dia ketemu di situ secara definisi itu udah gagal atas apa yang dia lakuin, Terus kemudian kalau oke lah kita bahasnya custom gitu. Bukan soal repair tapi lebih ke custom. Nah, ini contoh dari custom. Bisa lu lihat di gambar ini bahwa custom adalah tindakan atau langkah yang dilakukan pada produk atau objek atau sesuatu biar lebih unik atau menambah ability-nya atau menambah fungsinya gitu. Misalnya di kasus ZD Toys ini nih, Wolverine dari ZD Toys dikasih sentuhan custom di bagian kaki di pergelangannya untuk menambah range motion-nya. Kakinya jauh lebih dinamis gitu. Nah, sementara di sini kalau ini masuknya ke custom, ini juga nggak ketemu. Kenapa? Karena dia kan bikin perut bagian sini nih. Dan ini juga pakai foam di bagian perut sini. Gue nggak ngerti kenapa dia selalu pakai foam selain dari clay yang sangat mengganggu. Nah, di sini gue nggak tahu ini kayaknya clay. Semoga bukan timah ya. Kalau timah panas itu parah banget. Semoga ini clay yang dicat. Dan bagian sini ini ada artikulasinya nih. Ini kenapa malah disangkutin di situ mati? Gue nggak ngerti faedahnya apa dia mengcustom kayak gitu. Dia jadi nggak, ya dia ngapain gitu. Nah, ini konyolnya lagi ya. Jadi figur-figur Trizero itu kan punya keunggulan di bidang artikulasi ya, khususnya di bagian perutnya atau torsonya ini tuh dia punya motion yang benar-benar dalam gitu untuk membungkuk. Dan ini karena bagian perut ini, custom ini dan ini ditempelin ke sini, terus bagian sini perutnya juga ditempelin tuh, ya dia jadi nggak bisa bergerak sama sekali. Dia cuma bisa muter-muter. Ini nalarnya kemana coba? Kok ada gitu, custom begini gitu. Ini sangat merugikan pelanggan sih. Dan pengakuan dari si pemilik ini ya jelas dia merasa dirugikan banget dengan apa yang dihasilkan dari tindakan-tindakan yang sama sekali tidak berguna dan justru bukan memperbaiki tapi malah merusak. Dan ketika gue pegang produk ini tuh bener-bener waduh PR-nya banyak banget nih. Sampai gue hubungin Trizero coba buat minta part atau beli part di sana, kali-kali dia masih punya dan ngejual gitu kan. Dan ternyata ini figur udah lama katanya jadi nggak punya partnya. Termasuk si Soundwave gue minta, kan dia lagi reissue kan, gue minta partnya gitu. Terus dia bilang kita belum ada reissue untuk produk itu jadi kita nggak punya. Kan aneh gitu ya. Ini penderitaannya sangat mengerikan. Apakah selesai sampai di situ? Tentu tidak. Jadi figur ini karena saking gue nggak tahu gimana kejadiannya, balik lagi. Ini kakinya sampai hilang satu di bagian tapak kakinya ini. Dan ini bagian yang kanan. Lu bisa lihat bentukannya kayak gimana ya, kayak gitu adanya ya kan. Jadi konyolnya di sini adalah gue ini maaf ya kalau ada misalnya pihak yang tersinggung dengan ucapan-ucapan gue. Ini impresi gue apa adanya soal figur hasil dari custom itu. Jadi si ini si pemiliknya tuh mikirnya adalah ketika kakinya hilang dia bakal dibuatin recase-nya gitu dengan cara apalah gitu ya, cetak baru atau bikin pakai plat atau pakai apapun segala macem, nyontek sama kaki kanan yang masih utuh gitu. Dan ternyata dia bikin baru. Bikin baru. Dan karena Blitzwing harus punya roda, maka dia ngambil rodanya dari kanan, satu ditaruh di kiri kayak gitu ya. Dan buat masang rodanya, lu tau pakai apa? Ya, balik lagi. Pakai tusuk gigi. Dua-duanya. Dan ini yang aneh nih. Gue tunjukin. Lihat ukurannya. Lihat baik-baik ukurannya. Gue nggak bahas masalah permukaan bentuknya beda-beda atau enggak. Ukurannya dulu. Kok bisa gitu? Kok bisa kepikiran bahwa bikin kaki kiri itu nggak ngukur kaki kanan gitu? Seenggaknya kan ngukur dulu ya. Ini nggak. Jadi gede banget kayak gitu. Dan ini yang asli segini. Itu pun udah diacak-acak sama dia. Dan karena yang ini udah kegedean mungkin ya, gue nggak ngerti gimana konsepnya. Ini ditambahin lagi. Ditambahin pakai
spons Eva foam atau apa gitu ya. Dan ini juga ditambahin bagian depannya pakai foam juga. Spons sih kalau gue bilang ini mah. Pori-porinya gede banget soalnya. Tapi ya udahlah, ketika misalnya disebut foam ya udahlah, oke lah ya, mirip-mirip aja lah. Ini ditambah-tambahin kayak gini, gue nggak tahu ini bahannya pakai apa. Semoga aja pakai clay yang bisa gue bongkar juga. Dan gue nggak ngerti dia ngambil konsep dari mana. Jadi dia tuh asal templok bentukannya jadi kayak gini. Dan ini tuh sama sekali nggak rapi, nggak diamplas, kayak ya minimal diamplas gitu ya. Ya kita bandingin sama kaki Blitzwing yang asli. Ini kaki kanan Blitzwing bentuknya kayak gini ya. Tuh kayak gitu. Simple padahal, nggak yang begitu repot gitu ketika misalnya bikin ya. Kecuali dari detail-detail di dalamnya mungkin agak ribet, tapi itu bisa diakalin pakai clay untuk ngukir-ngukirnya. Dan ini kaki yang sudah diacak-acak tuh. Lihat, bumpernya ada apanya tuh? Itu apaan ini? Benjolan apaan? Terus kemudian di bagian ukuran, di kaki bawah Blitzwing tuh kayak gini, rame nih. Ini ditutup pakai foam. Mungkin biar nyamain sama yang ini. Karena dia rata, jadi dia diratain pakai foam ini atau pakai spons, gue nggak tahu lah bahannya apalah namanya. Nah bagian kanan dan belakang itu diacak-acak juga tuh, dikasih kayak gini. Ini apa ini? Terus ini spons di bagian sini. Mungkin untuk menambah ukuran, gue nggak tahu. Jadi kayak gitu bentukannya. Aduh. Oke, kita tunjukin yang kiri ya, biar lebih membagongkan sekali ini ukurannya. Lihat gimana ceritanya lu bisa bikin kaki satunya beda ukuran gitu loh. Ya sengaja mirip-mirip dikit lah, ini jauh banget anjir. Dia udah di sininya aja tuh kelebaran, pakai dikasih spons di bagian sini. Oh my goodness, holy moly. Ini mengerikan banget, jujur li, ini mengerikan banget. Jadi ya, apa sih tujuan gue bikin konten kayak gini? Jadi kayak ini sebuah kritik aja gitu, bahwa ketika misalnya lu menyambung join atau lu mereparasi sebuah figur rusak atau apapun itu yang rusak gitu ya, lu kenali dulu masalahnya, apa yang rusak, apa yang perlu diperbaiki, dan fokus di situ aja, bukan malah lu nyerang bagian yang lain untuk dirusak juga. Dan gue nggak menyebut siapapun itu ya, dan gue jujur lebih ke arah tidak tahu siapa gitu. Jadi kalau ada yang nanya spill ini, ya kemarin tuh ada yang nanya spill Kang Customnya, gue nggak mau karena gue nggak tahu siapa dia dan gue nggak ada urusan juga. Jadi begitu. Jadi pesan gue buat lu pada yang punya figur-figur apapun itu, apalagi yang jutaan gitu ya. Pertama, udah jelas banget bahwa figur-figur pajangan itu bukan untuk dimain-mainin, apalagi untuk dibanting-banting. Mereka tidak dirancang untuk itu. Jadi durability-nya itu ringkih gitu ya, parah gitu ya. Jadi sekali lu banting bisa hancur, bisa copot, lompat kemana-mana. Dan sayangnya untuk 3.0 lu nggak bisa dapetin part junknya atau apa segala macam. Kayak misalnya Gundam, lu bisa nyari di mana-mana, banyak yang jualan partnya. Tapi kalau untuk 3.0 sejauh gue nyari itu belum nemu. Misalnya ada gue nyari kaki Blitzwing gitu, susah gitu. Jadi nggak bakalan nemu. Jadi mendingan sebelum itu terjadi, hindari hal-hal yang berakibat fatal untuk figur yang lu pajang itu. Terus kemudian yang kedua adalah ketika lu oke lah, figurnya udah rusak, entah gimana pun cerita di baliknya, ya lu pastiin untuk masuk ke tukang custom yang memang bener-bener tuh punya record yang bagus gitu untuk produk-produk yang pernah dia garap. Lihat portonya gitu. Jangan seenaknya masuk kayak udahlah gue percaya aja sama nih orang gitu. Ini akibatnya karena terlalu percaya, gampang percaya sama orang lain ya, jadinya kayak gini, hancur-hancuran. Bukannya makin bagus di custom, ngabisin duit, malah ya bener-bener ngabisin duit gitu. Dan gue jujur aja kemarin ketika gue bayarin di produk ya, gue nggak mau bayarin customnya karena sama sekali nggak gue pakai dan gue nggak mau bayarin gitu. Jadi ya udahlah itu aja. Jadi hati-hati, jangan sampai terjebak ke lingkaran tukang custom abal-abal ya. Gue nggak menyebut siapapun itu. Ada begitu banyak di muka bumi ini orang-orang yang melakukan kesalahan untuk orang lain, itu banyak banget. Dan jadi salah satunya yang menurut gue juga ini sangat merugikan bagi si pelanggannya. Oh ya, untuk giveaway-nya gue bakal umumin di minggu-minggu pertama dan sekarang udah ditutup ya per 30 November kemarin. Dan ya, gue juga baru keterima kerja. Aduh, sesuatu yang sama sekali nggak pernah gue bayangkan dan gue anti sekali untuk itu. Dan ya, gue keterima kerja padahal gue nggak ngelamar juga. Agak kocak sih, tapi lucu juga, seru. Jadi gitu aja bahasan kali ini dan bye.